Sobat Keilmuan, selamat datang di Pedanka Podcast, tempat ngobrol-ngobrol seru dan inspiratif seputar penalaran dan keilmuan bareng aku, Wulan, host yang siap membawa cerita-cerita menarik dari para narasumber yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya bakal bikin kalian termotivasi. Yuk kita sambut Kak Santi. Halo Kak Santi. Halo Wulan. Boleh nih Kak disapa dulu Sobat Keilmuannya sekaligus memperkenalkan diri. Halo Sobat Keilmuan, kenalin aku Santi Rahayu, biasa dipanggil Santi. Atau kalau teman-teman yang lain sih biasa manggil aku Kak Sansan. Aku seorang demisioner UKM Pedanka yang dulunya sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan. Halo Kak, selamat kenal. Ngomong-ngomong nih Kak, apa sih Kak yang membuat pertama kali Kak Santi tuh ingin banget bergabung di UKM Penalaran dan Keilmuan? Uh, aku gabung di UKM Penalaran di Keilmuan itu di tingkat 2 ya. Sebenarnya aku mau gabung di UKM Pedanka itu udah dari tingkat 1. Tapi tuh untuk infonya itu belum banyak banget ya, karena kan aku sendiri tuh dari angkatan corona ya kebetulan gitu. Jadi dari angkatan corona itu kayak mau cari tentang kegiatan-kegiatan di mahasiswa tuh kayak ngerasa belum ada info-infonya gitu loh, jadi ngerasa kesulitan gitu. Tapi pas waktu PKKMB kan kayak ada perkenalan UKM-UKM gitu kan, itu udah ada Pedanka tuh mulai tertarik. Cuman kayak ngerasa saat itu tuh mau gabung tapi belum ada temen nih, karena kalau aku pribadi orangnya itu kalau mau pertama kali ikut itu harus kayak aku harus punya temen dulu nih, biar iya. di sana tuh nggak sendirian banget Iya, ya betul. kayak gitu. Terus pas udah tingkat 1 tuh kayak masih online juga nih, kayak ih temennya mana ya, kayak nggak ada. Terus ya udahlah gitu, kayaknya untuk masuk Pedanka aku mengurungkan niat aku ya. Terus udah di tingkat 2 nih, awalnya itu sama teman-teman tuh kayak kita kayaknya mau belajar dibuat bikin esai. Terus sama kan katanya dengar-dengar tuh di Pedanka itu kayak bisa belajar bikin skripsi ya saat iya, itu. iya, betul, Terus betul. kayak kayaknya butuh banget ya untuk belajar skripsi. Terus pokoknya itu tuh rame-rame deh sama temen-temen cewek yang di kelas kan. Oh ya deh, kita kayaknya gabung ke Pedanka aja deh. Terus akhirnya kayak gabunglah ke Pedanka, tapi nggak semuanya ya, biasa ya namanya juga kayak teman-teman iya, gitu. yang satu circle gitu Iya, Kak. sebenarnya nggak satu circle banget sih Lan ya. Itu tuh kayak ramean, pokoknya cewek-cewek yang ada di kelas gitu. Tapi pas diajak mah kayak oh iya ya, ayo kita gabung. Tapi kenyataannya tuh yang gabung tuh kayak cuman aku sama temen aku, kayak kita bertiga gitu. Jadinya kita masuk Pedanka lah bertiga. Ya emang tujuan awalnya mah itu sih, mau belajar bikin esai, terus sama mau bikin skripsi gitu, kayak Biar gitu mudah sih. ya Kak bikin Iya skripsinya. benar, karena emang sebelumnya tuh aku tergabung ke organisasi di kampus juga gitu. Tapi tuh kayak pembelajaran hal yang kayak gitu tuh aku tuh nggak dapet gitu. Karena kan kita yang namanya kuliah ya, kita tuh harus banget kayak dapat tentang akademiknya, nggak cuman kepercayaan diri aja di organisasi itu. Terus aku ngerasa kayak di Pedanka tuh bener-bener ngedapetin semuanya. Entah aku belajar mengembangkan diri supaya aku makin pede, terus di bidang akademiknya juga, kayak gitu sih. Terus gimana sih Kak pengalaman pertama pas waktu Kak Santi udah jadi anggota Pedanka? Pengalaman pertama ya, mungkin pengalaman pertamanya itu pas masuk Pedanka itu ada yang namanya open recruitment ya. Open recruitment itu ada yang namanya wawancara juga nih Lan. Wawancara itu kan kayak kita tuh harus ngomong gitu, kayak hadap-hadapan ya sama orang yang nggak kita kenal. Awalnya mah kayak ngerasa takut banget ya, kayak grogi gitu kan. Terus nanti tuh yang ditanya-tanya apa ya. Iya, apalagi kan kita mungkin kalau orang yang nggak punya pengalaman kayak bingung nanti kalau ditanyain seputar keilmuan tuh apa sih nih jawabnya. Jadi mungkin kayak ya sebelum wawancara mungkin kayak aku juga udah kayak nyari tahu dulu kan dari Instagramnya Pedanka itu apa, tentang kepenulisan itu apa. Karena kan dari yang didengar-dengar nih kalau Pedanka itu fokusnya lebih ke penulisan dan artikel-artikel ilmiah kayak gitu kan. Terus kayak ngerasa udah siap nih, oh ya udah wawancara lah. Ternyata pas wawancara kayak misalnya kita nggak bisa jawab pun kayak ya kakaknya juga benar santai banget, kayak nggak ngedistract kita kayak gimana pun, malah kayak ngasih tahu kita juga, kayak ngobrol ngerangkul kayak gitu loh. Terus pas abis itu kan rangkaian open recruitment-nya juga tuh ada yang namanya bikin opini ya. Opini tuh sebenarnya dari aku sendiri aku nggak tahu sih opini itu apa, dan yang aku tahu pun opini tuh kayak pendapat kita yang diutarakan aja gitu loh. Terus pas tahu oh opini tuh ternyata iya pendapat kita, tapi tuh harus ada dasarnya juga. Dari kita kayak baca-baca jurnal, jadi omongan kita tuh nggak cuma omong kosong gitu doang loh. Mungkin karena saat itu aku bener-bener nggak tahu banget opini itu gimana ya, karena ya bener-bener kosong banget itu tentang kepenulisan. Terus kayak oh nyari tahu opini tuh kayak gitu loh. Terus pokoknya dari pas awal masuk Pedanka banget tuh kita bener-bener
diajarkan tentang kepenulisan itu, tentang aku kimia. Terus pengalaman pertama aku mungkin kayak ngerasa kaget dan kerasa berat banget sih untuk ngebuat, aduh ini itu gimana ya, pokoknya kayak susah banget. Terus kayak seiring berjalannya waktu ya terus belajar dan belajar, akhirnya ya bisa gitu, alhamdulillah udah melewati masa open recruitment itu. Oh, berarti di PDNK tuh menguntungkan banget nggak sih Kak? Karena Kak Santi aja nih awalnya nggak tahu tentang opini, tapi karena masuk PDNK jadi Kak Santi tahu tentang opini itu seperti apa. Ya Iya nggak Kak? sih, bener banget ya, bener banget nih di PDNK itu. Kalau menurut aku menguntungkan ya menguntungkan banget ya teman-teman ya, karena dari yang pas aku itu taunya esai dan esai aja gitu. Terus padahal jenis esai dan karya tulis di bidang ilmiah itu tuh kayak banyak banget gitu lah, salah satunya kayak ada opini itu. Jadi kayak di masuk PDNK itu kita tuh kayak dikenalkan gitu gimana sih cara kita membuat karya tulis. Jadi nggak cuma sekedar kita ngebuat aja di apa ya, kayak nggak diajarin gitu. Jadi di situ kayak kita juga nanti kan ada dapat mentor juga kan di PDNK pas aku masih jadi apotek gitu. Jadi ya pokoknya emang nguntungin banget sih. Jadi kalian itu nggak bakal ditinggalin sendiri kok untuk ngerjain sesuatunya, pasti nanti ada yang ngedampingin. Jadi kalian nggak perlu takut. Nah, berarti pas waktu udah masuk ke PDNK ternyata Kak Santi tuh udah tertarik ya Kak ke karya tulis ilmiah? Atau belum? Aku sebenarnya udah mulai tertarik, tapi ya itu karena aku taunya hanya cuma tentang esai-esai aja tuh lah. Terus karena ya itu taunya kayak esai sama skripsi aja kan saat itu. Terus kayak emang dibilang tertarik sih udah tertarik, karena aku kalau untuk menulis aku emang udah tertarik ya dari dulunya gitu kan. Tapi dulunya itu aku lebih suka tertarik di bidang kayak bikin cerpen sih, karena aku dari SMA pun aku sempat punya platform yang oren itu ya, itu kayak bikin cerita-cerita kayak gitu loh. Terus pas udah mulai kuliah kayak ngerasa kita kan kadang seiring bertambahnya umur ya, kadang ketertarikan kita tuh kayak bisa berubah gitu loh. Terus aku malah tertarik yang menulis tapi di bidang ilmiah kayak gitu sih. Nah, di kepenulisan kan pastinya menemukan kesulitan ya Kak. Nah, cara Kak Santi keluar dari kesulitan itu tuh kayak gimana sih Kak? Mungkin aku mau tanya dulu deh ke Wulan nih, kesulitannya sendiri tuh kesulitan yang kayak gimana sih kalau Wulan gitu? Kalau aku kayak awal bikinnya tuh kayak bingung, kita tuh mau ngebahas apa, terus kayak kalau misalnya kita belum tahu tentang karya tulis ilmiah kan kayak ini tuh poinnya tuh apa aja sih yang masuk gitu tuh Kak, kesulitan ngebahasnya apa dulu gitu apa? Ya bener sih, mungkin semua orang juga ngerasain hal yang sama ya, karena kayak kita tuh susah banget nentuin idenya. Nah, iya gitu, itu. iya kan, kayak tema mungkin udah ada nih tema kayak gini, cuman idenya kita tuh mau ngangkat ide yang kayak gimana sih gitu dari tema yang kayak gitu. Jujur emang hal itu tuh yang paling sulit banget. Tapi dari itu tuh aku kayak kita kayak brainstorming ya, terus kita kayak ngecari-cari gitu permasalahan-permasalahan kita nih. Semua ide tuh semuanya apa ya, bakal gampang kalau kita suka ngebaca. Sebenarnya aku pribadi emang ngebaca tuh emang apa ya, sulit banget ya gitu kan, susah banget. Cuman aku ngebiasain, pokoknya aku tiap hari itu harus ngebaca, entah itu ngebaca jurnal atau novel. Ingat ya, novel pun aku kalau novel fiksi gitu kayak novel tentang remaja kayak gitu, aku nggak hitung kalau itu bacaan aku. Kalau ini tau sih, kalau misalkan novel tuh ada tentang novel motivasi atau novel tentang isinya itu kayak ilmu-ilmu gitu, pokoknya pasti bisa lah kita cari-cari di internet itu banyak. Pokoknya tiap hari tuh kayak harus ngebaca kayak entah itu jurnal, pokoknya berkaitan tentang ilmiah kayak gitu atau tentang motivasi. Terus kita dari hal situ tuh kita kan suka ngebaca nih, dari ngebaca itu kita pasti nemuin ide kok. Nggak mungkin dong orang dari kita kan tahu kayak pokoknya dari ngebaca tuh wawasan kita kan jadi luas, jadi apa kayak gitu ya. Dari situ, dari ngebaca tuh aku menemukan kayak, oh kayaknya hal ini nih bisa deh kita jadiin ide, atau pasti kan kita kayak menemukan sesuatu hal yang baru nih, kayak hal kayak gini nih kayaknya bisa deh harus dibuat apa ya. Pasti kan kita yang namanya pemikiran kan harus ada sesuatu yang baru, atau dari lingkungan sekitar. Kita tinggal di lingkungan sekitar pun kayak pasti ada sesuatu ide yang bakalan muncul, entah itu dari alam kah, dari tindakan seseorang kah, dari apa ya, dari area yang kita lihat kah. Jadi dari kayak gitu pokoknya intinya mah kita jangan jadi jangan jadi orang yang kayak mager di rumah aja gitu loh. Kayak meskipun kamu mager di rumah pun kamu harus suka kayak baca-baca. Pokoknya mah nggak ada sesuatu yang sulit ya, pokoknya semua tuh bisa kalau kalian itu suka membaca, suka melihat. Pokoknya jangan jadi orang yang introvert banget lah. Terus ekstrovert. Sebenarnya kalau extrovert banget enggak sih, pokoknya kamu jangan jadi orang yang males aja sih gitu. Pokoknya jangan jadi orang yang males cari tahu. Gimana sih ya, kamu kan mau punya wawasan luas gitu. Kalau kamu diem aja nggak cari tahu ya nggak bakal tahu apa-apa. Nah, dengar-dengar nih Kak dari teman-teman PDNK yang lain tuh kayak
Hasan itu berprestasi banget. Nah, boleh diceritain nggak nih Kak tentang prestasi apa sih Kak yang udah diraih selama Kakak udah jadi anggota PDNK? Sebenarnya tuh selama aku di PDNK itu emang ngerasa apa ya, pengen banget berprestasi ya, karena kan yang namanya kita kuliah tuh kita juga butuh title gimana kita, oh kita tuh berprestasi dalam bidang ini loh. Cuma ya saat itu kayak prestasi yang benar-benar pertama kali banget aku raih itu ada yang namanya PKM, itu namanya program kreativitas mahasiswa gitu. Aku sebenarnya udah tahu program PKM ini, tapi pas aku belum gabung PDNK aku tahu dari kan PDNK tuh suka ngadain kayak info-info gitu ya tentang PKM, tentang kayak pokoknya program-program dari Dikti gitu sering kayak ngasih infonya gitu ya. Ya biasanya di IG sih. Iya bener banget, aku tahu dari IG gitu karena kan banyak banget kayak yang nge-share gitu kan. Terus pas dari situ aku karena belum masuk PDNK kan nggak tahu tuh prosesnya kayak gimana. Terus pas udah tingkat gua kan sama PDNK itu udah dibentukin tim ya. Iya, Iya itu pas udah ada timnya tuh aku ngerasa kayak oh, enak banget sih gitu mendapetin timnya, jadi kita nggak perlu susah-susah nyari tim lagi gitu kan. Tapi kadang minusnya juga kita misalkan sama orang ini nggak kenal, yaudah gimana ya orangnya nggak kenal. Terus kadang yang namanya organisasi kan ada aja orang yang kita nggak pernah ketemu gitu kayak gitu kan. Terus alhamdulillah itu saat itu meskipun aku sebenarnya nggak kenal banget sama orangnya sih yang pas pertama kali masuk PKM itu, terus ya kenalan lah. Soalnya kan aku tipe orang yang kayak kalau diem-diem aja tuh kayak nggak suka gitu loh lah ya, pokoknya harus ada interaksi gitu sama orangnya. Dan pertama itu PKM itu pas zaman aku masih boleh ngirim proposal lebih dari satu, cuman karena kayaknya orang-orang tuh kayak menggebu-gebu banget nih sih biar lolos itu harus kayak ngumpulin proposal itu lebih dari satu ya. Ya cuman pas itu aku cuman ngumpulin proposal itu satu dan tim yang wajib dari PDNK aja sih. Dan alhamdulillahnya itu ya di program PKM itu aku lolos dan memang itu jadi apa ya, prestasi pertama aku banget gitu, prestasi pertama aku di bidang ya di bidang penulisan yang punya salah satunya gitu. Terus aku ngerasa kayak pengumumannya pas itu tuh kayak pagi-pagi banget ya, ngerasa kayak namanya orang excited dapat apa ya, bangun tidur bener banget ya, langsung kayak teriak kayak wah ini tuh kayak ini beneran gak sih, mimpi gak sih kalau bener-bener kayak bisa lolos kayak gitu ya. Mungkin itu sih kayak pengalaman pertamanya banget. Terus ada lagi nggak sih Kak prestasi-prestasi yang Kakak dapetin lagi gitu selain PKM? Kalau dari program Dikti sendiri sih aku emang pernah ikut P2MG juga. Terus abis di P2MG itu ada PPK Ormawa. Kalau P2MG kan kayak semacam usaha gitu kan, semacam usaha gitu. Terus ya aku bareng sama teman-teman aku, ya bareng sama teman-teman sih kayak menjual usaha kayak gitu sih. Dan ya alhamdulillahnya pas saat itu sih kayak masih apa ya, kayak usaha itu masih kayak berjalan kayak gitu kan. Terus di sekarang itu aku pernah apa ya, pas waktu jadi anggota itu aku pernah ikut PPK Ormawa. PPK Ormawa itu kayak semacam pengabdian juga sih, itu pengabdian sama pengurus Medan juga. Pas saat itu ya aku diajak sama pengurus gitu untuk gabung bareng sama mereka, itu kayak pengabdian masyarakat juga sih. Terus kayak outputnya itu ya sama aja sih, kayak harus membuat buku pedoman tentang pengabdiannya. Saat itu kan aku pengabdiannya itu di Desa Ambulu yang membuat kayak ini apa sih, kerang hijau gitu. Kerang hijau tuh dibuat kayak dari pakan gitu, hiasan juga ya ada apa kayak gitu sih, kayak pengabdian bareng sama masyarakat juga. Terus alhamdulillah juga di PKM itu ya, di PKM itu tuh aku lolos 2 kali juga di tahun yang aku jadi pengurus gitu. Aku saat pengurus itu berarti ada 2 lolos yang PKM. Sebenarnya di saat itu aku merasa struggle banget sih. Terus kan aku bilang juga ke salah satu demisioner yang saat itu, demisioner PDAN saat itu, aku ngerasa kayak kak, aku ngerasa kayak takut banget loh aku lolos PKM 2. Terus kayak ngerasa emang yang namanya orang pasti sibuk ada ya gitu, kayak ngerasa takut banget gak bisa ngejalaninnya. Terus kayak banyak dorongan dari orang kayak kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harus semangat lah, harus kayak gini, pokoknya harus semangat gitu ngejalaninnya. Jangan kayak ngerasa diri sendiri tuh kayak nggak bisa. Pokoknya kadang kita tuh butuh banget kerasa semangat dari orang lain. Cuman kadang mikir juga nggak sih, kok pernah mikir gini nggak sih, kan kita tuh disemangatin tuh tandanya kita tuh harus perfect. Aku ngerasa kalau orang-orang nyemangatin tuh tandanya kamu tuh harus perfect, padahal kan mungkin pikiran orang lain tuh nyemangatin kamu tuh biar kamu tuh nggak ngerasa sendirian yang tinggi. Cuman aku mikirnya kayak duh, orang-orang tuh kayak udah nyemangatin, udah percaya banget ke aku, udah ngasih kepercayaan, tapi kadang kita itu ngerasa kayak enggak, kita tuh nggak mampu, kita tuh nggak bisa.
Tapi mulai dari pengalaman-pengalaman itu gitu aku tuh merasa oke lah, aku harus yakinin diri aku tuh bisa ngejalin kayak gitu, karena kan aku di tahun berikutnya PKN itu kan kayak RSH kan, tentang riset juga, tentang riset ya sebuah fenomena kayak gitu loh. Jadi ada dua tim dengan dua tim yang berbeda, jadi kan aku kayak harus ngebagi waktunya gitu sih. Terus aku kan bareng sama KPN juga saat itu. Terus ya kayak dibarengin, pokoknya barengin sama kita harus bagi waktu kayak gimana. Terus selain dari lomba dikti pun aku pernah ikut ya, ada yang kayak lomba esai juga, lomba karya tulis ilmiah juga bareng sama teman-teman seperjuangan aku. Pokoknya aku tuh emang punya kita tuh penting banget sih emang punya temen yang seperjuangan itu. Aku punya temen yang ya bertiga itu pokoknya mereka itu benar-benar kayak kita tuh saling support. Kadang kita tuh pokoknya nggak ada yang iri satu sama lain gitu. Pokoknya kita kalau misalkan ada apa-apa kita tuh harus saling support gitu. Pokoknya kayak kalau misalkan ada lomba sesuatu, aku pernah ikut lomba di bisnis planning juga, terus lomba di karya tulis juga. Cuman kalau di bisnis plan mungkin emang sampai sekarang belum rezekinya ya, belum ada yang pernah lolos kayak gitu. Terus aku juga pernah gabung ke yang di salah satu perusahaan tentang sabut gitu, aku membuat tentang artikel populer di situ. Terus juga dari hal-hal pengalaman-pengalaman kayak gitu aku merasa oh aku tuh bisa belajar tentang kayak writing gitu kan, tentang pengalaman ilmiah gitu. Terus dari pengalaman PDNK itu, terus dari pengalaman yang aku ikut-ikut lomba, sekarang tuh aku lagi bareng sama salah satu apa ya company juga, aku ngebuat kayak writing collaboration project juga. Jadi alhamdulillahnya kayak dari PDNK itu, dari kita belajar-belajar ke penulisan, terus sekarang aku bisa jadi mulai pengen belajar jadi content writer gitu sih. Nah, kan jadi Kak Santi udah ngejelasin kan kayak Kak Santi tuh sibuk banget. Nah itu tuh gimana sih Kak cara ngebagi waktunya tuh Kak? Kayak Kak Santi ikut ke company juga, terus sekarang lagi jadi mahasiswa tingkat akhir. Nah itu gimana tuh Kak manajemen waktunya? Sebenarnya kita tuh bukan nggak punya waktu ya, kitanya sendiri yang nggak bisa ngeluangin waktu gitu. Karena kan kalau aku pribadi kalau ngerasa nggak ada kegiatan tuh aku ngerasa bosen ya Lan ya. Atau misalkan kita di rumah cuma scroll scroll TikTok aja kayak gitu, pasti ngerasa capek gak sih? Aku tuh tipe orang yang kayak butuh banget kegiatan, butuh banget kegiatan yang harus aku lakuin gitu. Mungkin orang-orang bilang kayak udah Kak masuk pedan ke lagi aja bantuin kayak proker-proker kayak gitu, cuman kan kayak ya gimana ya, kayak di pedan tuh dengan waktu segitu merasa kayak oh udah nih udah cukup. Kita pun kayak perlu untuk mengembangkan sesuatu yang di luar gitu, karena emang lagi tugas akhir. Kita tuh kayak kita harus tahu batas waktunya nih. Kita yang emang zaman sekarang itu yang paling susah banget tuh menghindarin HP ya. Iya, HP ini nih susah banget untuk dihindarin kan. Itu pokoknya kayak kita sekali bilang oh 5 menit aja nih mau scroll TikTok, 5 menitnya kita tuh itu tuh bisa jadi 50 menit, bisa jadi sejam, bener banget. Nah dari hal yang kayak gitu kita tuh harus ngebatasin, kita harus benar-benar komitmen sama diri kita sendiri. Karena musuh kita pun selain dari faktor orang-orang dan lingkungan sekitar, itu diri kita sendiri itu musuhnya. Kita benar-benar harus ngebagi waktu. Kalau misalkan bisa, kalau kamu ngerasa nggak ribet ya, kalau aku sendiri sih kayak suka bikin planning gitu, misalkan dari jam segini sampai jam segini kita harus ngapain, terus kita hari ini tuh kita harus ngebaca apa ya, kita harus kayak gimana. Pokoknya kita harus ngebuat plan untuk diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus bener-bener ngebatasin diri kita untuk bagi waktunya. Karena ingat ya, bukan kita yang nggak punya waktu, tapi kita ini sendiri yang nggak bisa menyempatkan waktu sih. Itu pokoknya kita harus, pokoknya tiap malam juga pun kita harus tahu nih, misalkan dari jam berapa sampai jam berapa kita harus ngebaca teori tentang inilah, teori tentang itu, terus kapan harus kita ngebuat karya tulis kayak gitu sih Lan. Nah Kak, setelah menjadi DMS nih, pandangan Kak Santi terhadap kontribusi PDNK itu seperti apa Kak? Setelah aku ngerasain jadi demis ya, pokoknya kontribusi PDNK itu banyak banget. Aku tuh belajar jadi orang yang suka ngomong. Saya bukan suka ngomong yang kayak orangnya cerewet gitu ya. Pokoknya kayak orang yang suka ngomong kayak berani bicara di depan gitu. Nah sih kalau misalkan di PDNK itu kita tuh nggak cuma diajari tentang kepenulisan dan kepenulisan aja ya. Ya pokoknya itu juga kayak penting sih. Tapi kalau kalian ngerasa prosesnya manfaat, itu PDNK itu memberikan pelajaran kita untuk kita tuh berani berbicara di depan umum. Aku pertama kali pernah jadi moderator pas esbor ya. Esbor itu kan kayak di pengabdian gitu kan. Aku tuh pertama kali tiba-tiba ditawarin jadi moderator pas di esbor, dan itu di desa orang yang rasanya tuh kayak aduh aku tuh nggak bisa loh kayak gitu ya. Aku ngerasa mungkin performa aku tuh masih jelek, masih belum sebagus orang-orang. Cuman kan kayak
orang-orang di PDNK tuh supportive banget gitu. Enggak, kamu tuh bisa, nggak apa-apa kok, nanti dikasih tahu. Dan saat itu tuh bener-bener aku tuh masih jadi anggota ya, dan nggak tahu untuk jadi moderator tuh caranya gimana. Iya, kita dikasih tahu oh sama pengurusnya, oh jadi moderator tuh kayak gini. Terus kayak ngerasa kita tuh meningkat kepercayaan diri banget di PDNK itu. Kita tuh kayak gak diajak ketinggalan gitu sama orang lain. Kita tuh dianggap semuanya setara. Kita tuh dianggap semuanya itu di PDNK itu harus berkembang. Pokoknya kalau Wulan ngerasain tuh di PDNK tuh emang bener-bener ada bak manfaatnya. Coba nih kayak bandingin aku sama temen-temen yang gak ikut organisasi. Kadang kalau misalnya kita ngobrol biasa nih, oke, dia kayak bisa banyak omongnya, ngomong ABCD kayak gini kan, tapi pas kita udah berbicara di depan umum tuh kadang ngerasa sulit nggak sih kalau berbicara di depan umum, karena kita harus menghadapin orang banyak tuh. iya, orang banyak, orang baru juga Iya, ya, orang baru. pokoknya kayak ngerasa kayak itu tuh struggle banget buat diri kita kan. Tapi pas lama di PDNK aku belajar itu sih, belajar gimana caranya berani ngomong di depan gitu, terus gimana caranya kita cari-cari ide, gimana caranya kita untuk bersikap. Pokoknya di PDNK kan emang bener-bener bermanfaat banget untuk diri aku sendiri. Apalagi sekarang kayak kita yang namanya manusia itu kan berhadapan sama orang-orang baru nih. Saat kita mau penelitian atau apa kan kita perlu ngomong sama orang baru, kita perlu mempresentasikan hal apapun itu. Jadi kita harus jadi orang yang berani percaya diri juga. Pokoknya dari situ aku benar-benar belajar banget di PDNK yang emang manfaat buat diri aku sendiri sih. Berarti emang bener-bener KP dan K tuh sangat ngebantu Kak Santi untuk berproses menjadi lebih baik. Iya benar, benar. Boleh kasih tahu nih Kak tips and triknya buat sukses bikin karya tulis ilmiah? Mungkin kalau untuk tips and triknya itu, pertama, kalian itu jangan bosan-bosan untuk cari tahu, cari tahu dari karya tulis ilmiah itu apa sih gitu. Terus gimana sih gitu cara nyari idenya. Yang pertama, pokoknya kalian jangan bosan-bosan untuk nyari tahu. Terus yang kedua itu, kalian tuh jangan bosan-bosan banget kayak ngebaca, karena dari ngebaca itu kalian bisa ngedapetin ide-idenya. Terus kalian tuh yang ketiga, jangan lupa lihat lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar itu bener-bener banget kadang tuh membuat kita inspirasi itu kita dapetin dari situ. Terus yang keempat, kalian itu cari orang yang kayak bener-bener yang bisa nge-support kalian gitu untuk membuat karya ilmiah, atau minimal kayak orang yang udah ngerti lah. Kadang kan kita nih udah ngebikin karya ilmiah tapi kita ngerasa karya ilmiah kita tuh kayak udah bener apa enggak sih. Nah, kalian tuh cari orang yang kira-kira bisa nge-review apa ya karya tulis kalian gitu ya, karya tulis kalian itu tuh kira-kira udah cocok apa belumnya, kadang sesuai pedoman atau enggak. Kadang kan kita kalau orang yang masih awal-awal gitu ya, kita ngerasanya kayak oh harusnya bagian ini tuh harusnya di bagian pendahuluan loh, harusnya bagian ini tuh harusnya kayak dia harus di bab 3 atau di bab berapa. Pokoknya kalian harus cari orang yang sekiranya bisa ngebimbing kalian gitu. Terus yang kelima, pokoknya kalian jangan bosan-bosan belajar. Itu sih pokoknya cuma 5 tips dari aku. Pokoknya kalian harus jangan capek-capek untuk belajar, karena kalau kalian capek belajar, ilmu pun gak akan masuk ke kalian gitu. Ilmu juga kayak ini, oh enggak lah, orang kamu aja males nyari tahu aku juga gak bakal datang. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Oke, terakhir nih ya Kak ya, apa satu kata yang bisa menggambarkan P dan K? Mungkin kalau bagi aku satu kata yang menggambarkan PDNK itu bersinar. Kenapa bisa aku nyebutin bersinar? Karena ngerasa pas aku tuh nggak tahu apa-apa banget nih tentang penulisan, tentang dunia perkuliahan. Jadi dengan adanya PDNK itu kayak sinar banget buat aku gitu loh kan. Karena kayak gimana ya, kalian tuh pembelajaran yang ada di dalam kelas tuh nggak bakal kalian dapetin di PDNK. Oh, yang di kelas itu kita misalkan suruh bikin tugas, suruh presentasi, ya udah presentasi kayak gitu-gitu aja. Gitu, Nggak ada kita untuk gimana sih gitu caranya kalian biar bikin makalah biar bagus. Kalian tuh nggak ada diajarin di situ. Di PDNK tuh kalian tuh diajarin. Terus gimana sih kalian misalkan mau mengembangkan potensi diri menjadi orang yang lebih pede, di PDNK tuh diajarin kayak kita harus presentasi di company untuk dapetin sponsor, atau kita harus memimpin sebuah acara. Itu kita semuanya di PDNK, kita bergabung sama orang-orang di luar PDNK atau di luar universitas lainnya. Kita ada lomba-lomba juga dan kita bisa berinteraksi sama orang-orang baru di sana. Pokoknya di PDNK itu aku ngerasa kayak PDNK tuh sinar banget buat aku, yang ngebuat aku jadi orang yang kayak gini loh. Dulunya pun aku kayak jadi orang yang kayak pemalu. Terus saat pokoknya aku sebelumnya emang pernah gabung ke organisasi lain juga, cuman aku nggak ngedapetin yang benar-benar kayak PDNK, yang bener-bener di PDNK itu orangnya ngerangkul, bener-bener nggak semuanya tuh harus diajar sendirian tuh, enggak sih. Aku ngerasanya kayak emang di PDNK tuh kita tuh semuanya harus bersinar bareng-bareng, nggak bersinar sendirian.
Wah, nggak kerasa ya waktu berjalan begitu cepat. Terima kasih Kak Santi atas cerita-cerita yang inspiratifnya. Dan aku yakin Sobat Keilmuan pasti termotivasi dari cerita perjalanan Kak Santi sampai berprestasi di Pedanka. Ya, pokoknya aku mau ngucapin terima kasih juga buat Bulan, terkhususnya juga buat Pedanka yang udah ngundang aku di podcast ini. Mungkin tadi sedikit cuplikan dari kisah aku yang gimana sih aku bisa masuk Pedanka, terus gimana aku bisa belajar kepenulisan di Pedanka. Pokoknya teman-teman itu jangan patah semangat untuk belajar. Teman-teman harus semangat banget nih buat belajar tentang kepenulisan. Jangan pernah menjadi orang yang cepat puas. Kamu tuh bukan orang yang nggak bisa, kamu tuh bakal bisa kalau kalian terus belajar. Pokoknya semangat teman-teman. Baik, terima kasih Sobat Keilmuan. Jangan lupa Like, like, comment, share, and subscribe. Bye Bye-bye. bye.